Ini Polres Metro Jakarta Pusat Satreskrim mengadakan rilis terkait tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dan atau tindak pidana pencucian uang. Yang pertama adalah LP kita adalah LP 87878 dari 12/2004 Polda Metro Jaya tanggal 24 Desember 2024. Adapun TKP-nya adalah di Jalan Asia Afrika nomor 8 Gelora Tanah Abang Jakarta Pusat. Korbannya adalah KL. Lanjut, tersangka pertama adalah RS, tersangka kedua adalah AS. Adapun barang bukti yang kita sita dalam perkara ini sementara adalah satu buku cek tunai, lanjut akad kredit Maybank, satu lagi satu bundle rekening koran BCA dengan rekening sekian atas nama Arus Setiawan. Jadi modus operandi rekan-rekan yang awalnya adalah si tersangka RS ini meminjam uang kepada saudara Ken untuk modal usaha. Setelah pinjaman modal ini sampai 30 miliar, faktanya uang itu tidak digunakan oleh RS untuk usaha, namun digunakan untuk kepentingan pribadi dan lain-lain. Ya, ini tersangka yang pertama RS. Kemudian modus operandi yang dilakukan oleh AS selaku kepala cabang Maybank Cirebon yang bersangkutan meyakinkan kepada korban bahwa uang yang ada pada Rohmat akan aman. Sehingga korban percaya menyerahkan, faktanya uang yang telah diterima oleh si RS tidak digunakan untuk kepentingan untuk usaha karena menjanjikan ada proyek di Indosat. Makanya uangnya tidak digunakan untuk usaha, lanjut digunakan untuk pribadi. Itu terkait dengan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Lanjut untuk yang TPPU-nya, ya, TPPU-nya ini rekan-rekan adalah uang yang telah diterima oleh RS digunakan antara lain uang sebesar 500 juta rupiah diberikan kepada AS selaku kepala cabang Maybank Cirebon yang tadi dia menerima 500 juta ya. Kemudian yang kedua uang senilai 1.050 juta rupiah tersangka gunakan untuk membeli tanah berikut bangunan milik saudara Edi yang sudah di BPJB. Ya. Kemudian yang ketiga uang senilai 7.375 juta digunakan oleh Bapak untuk membeli logam mulia seberat 5 kg dan telah dilakukan penyitaan terhadap 1 kg emas tersebut dan 4 kg. Nah, ini masih dilakukan pencarian. Kemudian yang keempat uang sejumlah 4.245 juta tersangka gunakan untuk membeli dolar Amerika sebesar 283 dolar Amerika dan saat ini masih dilakukan pencarian terhadap dolar tersebut. Lanjut yang kelima, uang sebesar 3.150 juta digunakan tersangka untuk membayar hutang ke Koperasi Mustika Magelang. Lanjut, uang sejumlah 2 miliar digunakan untuk bayar hutang di Bank Mandiri KCP Royal. Lanjut, uang senilai 500 juta tersangka gunakan untuk membayar hutang kepada saudara Yaya. Selanjutnya sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi oleh saudara RS. Lanjut terhadap para tersangka ini untuk pasal 372 dan 378 ancaman hukumnya 4 tahun. Lanjut untuk TPPU ancaman hukumannya maksimal 12 tahun. Kita juga masih melakukan pendalaman terkait hal
menambah tersangka nggak, soalnya kalau dari keterangan korban itu uangnya mengalir ke rekening istri dari KS ini sendiri. Terima kasih Pak. Baik, memang terkait aliran dana ini kita sedang melakukan pendalaman pemeriksaan. Apakah yang menerima dana itu apakah mengetahui bahwa dana itu adalah dana dari hasil kejahatan? Si tersangka ini ya meyakinkan si korban ya, bahwa ada proyek Indosat ya, yang nilai proyeknya cukup besar dan ya, si tersangka ini menjanjikan apabila digabung dengan yang lambang 18 miliar sekian itu dari 30 miliar itu nanti akan dibuatkan hanya untuk showing aja ya ke PT Indosat Tbk, showing ya untuk proyek tersebut. Nah ternyata ya uang itu yang ditransaksikan oleh si korban, oleh si tersangka RS itu bukan showing, ternyata dibuatkan jaminan untuk pinjaman di MyBank. Jadi ketika yang MyBank itu melihat ada sesuatu yang tidak beres dengan adanya pemblokiran cek yang dikeluarkan Rohmat ke si korban, ya, pihak MyBank itu langsung mengeksekusi walaupun dari debitur masih lancar ya pembayaran, pihak MyBank langsung eksekusi jaminan itu langsung dimasukkan ke rekening debitur dan selanjutnya langsung payback ke MyBank. Nah itu pun ya kami belum utuh mendalami prosesnya, siapa yang melakukan eksekusi, approve siapa, kami belum detail. Itu makanya saya katakan tadi, kami penyidik mesti melakukan itu ketika nanti kami kumpulkan, karena memang kami lebih duluan mengumpulkan fakta-fakta hukum yang utama dari aliran uang, sehingga nanti kita temukan rekening-rekening dan itu juga nanti kita tanyakan ke MyBank. Yang mau saya jelaskan di sini, kami sudah melakukan pelaporan ya tertanggal 3 Februari 2025 terhadap MyBank ya, diduga melanggar pasal 372 penggelapan dan juga undang-undang pasal 49 undang-undang perbankan. Kenapa kami laporkan MyBank? Karena begini, seharusnya diduga kuat uang yang hilang itu kan uang MyBank. Karena Aris sebagai branch manager yang telah mengetahui bahwa uang yang jadi jaminan kredit back to back itu adalah milik klien saya, Bapak Ken Risandi, sejumlah 30 miliar rupiah. Kan begitu. Nah artinya apa? Ketika ada perjanjian back to back ya, yang mana yang tanda tangan perjanjian gadainya itu adalah saudara Aris sendiri, maka perjanjian gadai tersebut juga menjadi sebabnya tidak halal. Kenapa? Karena Pak Aris mengetahui uang 30M itu yang jadi jaminan back to back itu adalah uang klien saya, sehingga uang yang keluar waktu itu karena saudara dari istrinya Rohmat katanya bikin perjanjian kredit yang mana MyBank diduga juga melanggar prinsip kehati-hatian, karena MyBank harusnya juga cek, dia sudah tahu uang itu sebetulnya di Pak Aris sendiri yang tanda tangan itu adalah uang milik dari klien saya, Pak Ken. Kemudian uang itu digunakan untuk apa? Kan harus dilakukan analisa mendalam. Makanya diduga kuat bukan hanya Pak Aris saja ini yang terlibat. Ya mohon polisi juga mendalami kasus ini, diduga ada pejabat-pejabat lain yang ikut terlibat, sehingga uang MyBank yang harusnya bobol 30M. Tapi MyBank pada saat kita waktu itu udah kasih tahu, uang klien kami ini jangan diganggu ya, 30M itu, karena kita lihat kan di tanggal 2 Desember kita sempat suratin tuh ke MyBank, karena uang dari klien kami itu belum dieksekusi atau belum diambil oleh MyBank, masih ada di rekening Rohmat ya. Nah tanggal 9 atau 10 Desembernya baru uang itu nggak ada. Artinya kan laporan polisi kami terlebih dahulu yang sudah masuk, pemberitahuan kami dulu kepada MyBank. Artinya apa? MyBank harusnya lihat dulu
permasalahannya bukan main ambil uang 30 miliar itu, apalagi beberapa pejabat dari Maybank menyatakan uangnya aman kepada klien saya, tenang saja. Waktu klien saya menanyakan uangnya, kan begitu. Nah, jadi di sini ada dugaan Maybank ini melakukan kejahatan perbankan, diduga kuat. Kenapa? Dia mau cuci tangan. Uangnya Maybank yang diduga kuat, yang terambil dibobol oleh anak buahnya sendiri, yaitu Aris yang sekarang terbukti juga sudah jadi tersangka, mau dialihkan kerugian ini diduga kuat kepada klien saya Pak Ken. Ya, nah untuk itulah kami mensomasi Maybank untuk segera mengembalikan keadaan uang tersebut seperti semula, di mana tempat rekening atas nama rekening Rohmat tersebut, sehingga klien saya bisa mencairkan uang tersebut dan bisa menarik dengan segera uang tersebut. Ya, karena sudah jelas pasal 1320 berdata syarat sahnya perjanjian, cakap, sepakat, objek tertentu, sebabnya harus halal. Kalau sebabnya menjadi tidak halal berarti batal demi hukum. Batal demi hukum artinya tidak pernah adanya perjanjian kredit maupun perjanjian gadai apapun. Artinya apa? Uang klien saya itu tidak ada dasarnya dari Maybank untuk ambil atau tarik. Ya, jadi jangan bank sebesar Maybank ini diduga kuat mau mencoba mengalihkan kerugian kepada masyarakat lain. Ya, silakan Anda kalau dirugikan oleh anak buah Anda perbaiki ya manajemennya, ya kan, tata caranya, perekrutan karyawannya dan sebagainya. Bukannya jadi citra Maybank yang sudah bank sebesar ini diduga kuat jadi mencoreng citranya sendiri dengan bertindak diduga bertindak sewenang-wenang, ya, dengan mengambil dana milik klien saya Pak Ken Sandi ini sebesar 30 miliar. Sehingga beliau itu mengalami kerugian lebih besar daripada 30 miliar karena dia kan ada kerugian bisnis dan ada kerugian dan sebagainya. Jadi kami minta Maybank segera kembalikan uang itu kepada klien kami sebelum kami melakukan tuntutan hukum baik secara pidana maupun perdata. Dan kami sudah melakukan upaya hukum saat ini. Ya.